Bukan nyasar nih, sengaja. Ambulans yang berganti di rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza Palestina, membawa korban luka dan korban tewas akibat serangan udara Israel di kawasan Al-Limal. Petugas medis bersama warga berupaya mengevakuasi korban dari kendaraan ambulans ke ruang penanganan darurat rumah sakit. Nampak para korban luka termasuk anak-anak digendong masuk ke rumah sakit. Tenaga medis pun berupaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Media Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan Israel yang menghantam apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam. Timbulan sabit merah kesulitan mengevakuasi korban serangan kekejaman Israel di Gaza pada Jumat malam. Bahkan petugas harus mengenakan masker pelindung saat melakukan penyelamatan. Tim medis harus bertaruh nyawa menyelamatkan korban di antara reruntuhan dari kobaran api. Serangan kekejaman Israel menyasar gedung permukiman yang Nggak mungkin, itu sengaja itu. Gedung yang sebelumnya sudah dalam kondisi hancur makin rusak parah setelah dirudal oleh Israel. Serangan ini mengakibatkan 7 orang meninggal termasuk 3 anak-anak. Sementara 50 orang terluka dengan 20 diantaranya merupakan anak-anak. Selain itu, tim medis mengevakuasi sejumlah warga dan anak-anak di Al-Limal, Gaza, Palestina yang terluka akibat serangan udara Israel. Sejumlah anak-anak yang terluka dibawa ke ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Zionis Israel terus menggempur Palestina meski gencatan senjata masih berlangsung. Siluman tuh, kedengeran. Siluman ya kedengeran. Sejumlah keluarga dan nelayan tak kuat menahan tangis kepergian Izzuddin Al-Haddad, pemimpin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Abu Sahid tewas bersama istri dan 1 anak. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Pemirsa, militer Israel menganiaya seorang pemuda Palestina hingga tidak sadarkan diri. Ibu korban histeris meminta bantuan. Mampus lo. Aduh. Seorang pemuda tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tepi barat Palestina. Sementara 3 militer Israel hanya berdiri di dekatnya. Pemuda ini pingsan setelah militer Israel menganiaya korban yang sedang berjalan. Warga pun berusaha menolong setelah mendengar teriakan ibu korban. Pemirsa, 2 anak Palestina diusir paksa oleh tentara Israel di kota tua Hebron, Palestina. Militer Israel juga anak pulang ke rumah mereka. Ya ampun. Anak-anak Palestina yang hendak pulang ke rumahnya dilarang dan diusir oleh militer Israel bersenjata lengkap yang memblokade permukiman di kota tua Hebron. Kedua anak ini terpaksa berputar arah, namun militer Israel ternyata tetap tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah. Penjagaan ini dilakukan saat pemukim ilegal Israel melakukan penyerangan di kawasan tersebut. Mahasiswa Palestina berlatih menjadi dokter di Kuba untuk membantu memulihkan Gaza. Pelatihan tersebut juga menjadi simbol solidaritas Kuba dengan Palestina. Diancam juga Kuba negaranya. Iya. 240 mahasiswa Orang Palestina ini kan apa melakukan kalau untuk berlatih nggak ada dan membantu perubahan, negara mereka.
Kuba diserang. Mereka mengikuti perkuliahan dan latihan praktek. di Maksudnya sebuah apa ya? perguruan Amerika menyerang Palestina. Kuba. Program yang didirikan pada tahun 2010 Politik apa yang dipakai Amerika ini? meminta warga Palestina yang terkena dampak serangan Israel untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap dapat berkontribusi untuk memulihkan korban Gaza secara gratis dan terus mendukung hak rakyat Palestina. Para pengungsi Gaza mengolah logam bekas menjadi pot bibit tanaman untuk bertahan hidup. Mereka berkebun agar memperoleh pendapatan alternatif dalam menghadapi kondisi hidup yang sulit. Iyalah, mereka Warga susah pengungsi cari dari Rafah di cari bagian makan. selatan jalur Gaza telah mengubah kaleng logam kosong menjadi pot bibit tanaman. Mereka bersebut sebagai sumber pendapatan alternatif dalam menghadapi kondisi hidup yang sulit. Rekaman yang diambil pada hari Kamis di daerah Al-Mawasi. Mereka harus mengumpulkan kaleng logam bekas dari tempat sampah dan menggunakannya kembali untuk pertanian. Kemudian mengisi wadah logam dengan kompos dan tanah sebelum menanam dan menyiram bibit. Proyek berkebun tersebut dimulai setelah mereka kehilangan lahan pertanian dan mengungsi ke Khan Yunis tanpa sumber pendapatan yang tersisa. فيش بكاية نجيب كنا نجيب البكاية من بيت لاهي نجيب البكاية تعوز زراعة النعناع ما فيش مقطع من البكاية بدأنا نجيبها جبنا قصة العلب هذه حاجتنا مشروع العلب زراعة العلب بدأنا نلم من السكيات العلب ونزرعهن ونعبيهن سماد ونزرع فيهن نعنع ورود وبتنجان وفلفل وشبت. Inisiatif tersebut juga menciptakan peluang kerja bagi para pemuda. Mereka membeli bibit dan pot dari pembibitan untuk menjualnya kepada warga dengan harga terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka 17.600 Wah gila, anjlok. Teror tuh Amerika tuh. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu. Nggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing Betul, yang nggak pakai dolar. Siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Udah. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha, coba gue cek di mana. Trenggono, Trenggono, udah nggak keluar negeri. Oh, kok ke pulau-pulau sekarang. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews Wih, duit melaporkan. semua itu. Pemerintah mengizinkan perusahaan maskapai udara menaikkan harga tiket pesawat. Alasannya dijelaskan oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat. Kondisi global yakni perang dunia menyebabkan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak dunia. Untuk itu pemerintah akhirnya menilai Ya inilah yang harus kita hadapi bersama. Ikut kucing semua. Ya juga masih Kok nggak bobo sih ini mah? perang Hah? karena geopolitik yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dampaknya kemana-mana termasuk
Arman, kok nggak bobo? Demikian breaking news, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Oh, mama lagi sibuk. Ade Armando, Retno Tani, dan juga Rudi Arya untuk segera diproses hukum, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditahan dan dipidanakan. Saya bertanya-tanya kenapa nggak Pak JK ya yang melaporkan saya ya. Tapi kalau ini mau diperkarakan secara hukum, saya setuju. Saya nggak ada masalah. Oh gila, di ini beneran ya. Sampai dihukum dia. Mau dihukum gitu. Perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap AJK telah menistakan agama Kristen. Optimistis bahwa video saya itu tidak ada pelanggaran hukum di dalam ini. Kawan-kawan bisa digunakan oleh Nih, takutnya nih. Adu domba antara agama nih, ini nih. Komunis nih punya kerjaan nih. Bang, hati-hati bang. Komunis punya kerjaan. apa sih konteksnya? Tapi kan yang kemarin melaporkan juga bukan Pak JK kan Mas ya? Upaya penyebaran fitnah yang tidak maka harus diselesaikan secara hukum. Baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali ada backing-backingnya katanya ya. Pertama unsur menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan. Ini terpenuhi nggak salah satunya? Ini tipis atau ada unsur pidananya? Is, kacamata nih, tum. Aduh, jangkrik. Aduh. Dari studio MNC Conference Hall, Dari mana kacamata ya, Bang? Bogor, Jakarta. Siapa yang kasih? Kakek? Dari emaknya, ngasih. Hah? Emaknya. Emak? Oh, dari emak kamu? Ah. Oh, bukan dari emaknya, Mak. Bilang, kamu salah jawab ya, bilangnya. Dari emak ngasih gitu. Selamat malam pemirsa dan teman-teman semuanya. Ade Armando, Grace Natali dan Abu Janda terancam pidana. Dewan Ormas membuat laporan polisi atas tuduhan fitnah ceramah Yesus Allah. Tudingan ada orkestrasi di balik kepingan narasi yang viral ini membentuk opini liar. Saya Aya Rufus, inilah Rakyat Bersuara. Ormas lapor polisi. Ya, dan tentunya pada malam hari ini seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Oh iya ya, lupa saya. Akan undang pada malam hari ini yang pertama ada akademisi. Kak Roma. Oh, mau modal lagi ya? Pengisi sok dari Bola lagi. dari Leko ke Star Jogja. Jalani. Apalagi yang
Jajan aku. Terima kasih sudah hadir. Silakan. Ya. Selanjutnya, ini adalah para pelajaran dari Gerakan Angkatan Muda Indonesia sekaligus pihak yang melaporkan JK. Tepuk tangan untuk Bung Sentia Haan. Harga tiket pesawat domestik naik. Terima kasih sudah hadir. Silakan Bang. Boleh. Ini kita pertama kali ketemu ya. Saya senang ini bisa hadir melihat Mas seluruh narasumber. Tapi saya masih akan undang lagi satu lagi juga. Wah, rambutnya beda nih sekarang nih. Kali ini pelajaran dari Wapres ke-10. Rambutnya beda sekarang. Maaf, nggak kayak kemarin. Untuk Bung Abdul Haji Talauhu atau Bang Haji. Selamat malam Bang Haji. Jadi saya juga udah tanya nih background story dari nama Aziz ya. Bagus juga ternyata. Sudah lama itu background story-nya ya, namanya Aziz. Nggak ada di nama panjangnya ya. Ya, nama kecil saya itu Hadi. Oh Hadi. Ya, tapi karena di kampus ada 2 Hadi waktu ospek, Oke. maka saya mengalah memilih jadi Ajis. Oh berarti Anda suka mengalah. Dalam kasus ini nggak mengalah ya? Nggak mengalah. Oke, kalau gitu silakan duduk. Baik. Selanjutnya, juru bicara Aliansi Ormas Islam sekaligus pelapor Ade Armando CS, tepuk tangan Bung Kirain Gurun ini dia apa di Libanon katanya di Palembang. Saya ambilkan mic-nya ya. Oke, baik silakan Bang. Dan masih ada satu lagi, Direktur Eksekutif Icon Watch, Bang Rasman Arif Nasution, yang selalu hadir di panggung rakyat bersuara. Terima kasih Bang. Ini kayaknya kayak silakan. Yang nontonnya sedikit nih. Dulu ramai banget. Iya, Pak Rasman juga harus pegang mic ini. Benda paling penting di panggung rakyat bersuara. Ya, dan juga satu lagi hadir di tengah-tengah kita juga di studio rakyat bersuara pada malam hari ini pakar komunikasi politik Bung Henry Satrio alias Hensa. Selamat malam Bung Hensa. Terima kasih sudah hadir di tengah teman-teman mahasiswa dan juga seluruh teman-teman mahasiswa sudah hadir pada malam hari ini. Bantu untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya ke Bang Gurun terlebih dahulu. Bang, terakhir kemarin Anda balik lagi ke Barreskrim, katanya menolak pelimpahan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Kenapa? Betul, begini, kami jelaskan bahwa ada organisasi lain, yaitu LBH Hidayatullah, yang telah melaporkan juga sebelum kami, yaitu tanggal 30 April 2026. Mereka melaporkan di Barreskrim Mabes Polri, lalu mendapat surat perkaranya dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Atas dasar informasi dan keterangan tersebut, bahwa kami mengkhawatirkan laporan kami yang tanggal 4 Mei 2026 itu juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Maka sebab atas kekhawatiran itu, kami tetap ingin laporan kami tetap diperiksa di Barreskrim Mabes Polri. Kenapa Anda tidak percaya sama Polda Metro Jaya? Bagaimana Bang Gurun? Jadi kami melihat bahwa perkara ini adalah situasi dimensi nasional yang sangat serius karena menyangkut kerukunan umat beragama. Bagi kami perkara ini tidak sederhana. Ini perkara yang amat luar biasa dan penanganannya perlu pada tingkat nasional. Dan ini banyak yang melaporkan, baik di Barreskrim dan juga di daerah. Di daerah itu laporannya ke Anda? Ke ormas yang Anda pimpin juga atau seperti apa? Tidak, itu berbeda. Oke. Jadi ada juga kan yang dari Advokat Maluku ya, yang di Polda Metro. Ada juga yang di Barreskrim juga. Ada juga kami 40 ormas Islam. Iya. Jadi artinya dengan banyaknya laporan yang diajukan, tentu ini menjadi situasi nasional yang sangat penting. Apalagi ini menyangkut terkait dengan esensi Pancasila Persatuan Indonesia. Ini kan menyangkut kerukunan umat beragama. Ini tentu perlu ditanggapi sangat serius. Dan bagi kami ini adalah RCS nggak ada lagi nih RCS. Kelihatan lagi RCS. Bisa menangani dengan serius. Masalah menangani dengan serius ya
Polda Metro bisa saja, tapi kami melihat esensi, nilainya, perbuatannya. Ini dampaknya adalah dampak situasi nasional gitu loh. Kerukunan umat beragama ini kan tidak remeh ya. Ini berbau identitas agama, mendiskreditkan dan mengadu domba umat beragama. Ini kan luar biasa. Ini tentu bisa memecah belah bangsa. Bagi kami ini kan esensinya luar biasa. Rumah Gitu. kita Maka itu itu nyangkut ya. ya, nasional dong. Nasional Ya, ya. seperti itu. Seperti itu. Karena nyangkut itu ya. Nyangkut. Udah lama banget saya mau ngering. Males banget. Gimana tapi? Ramen, yes! Wah, dalamnya sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes! Sebenarnya mah Chicken mana ya? manis, gurih umami. Original lurus di serupan dan betul. Minyak terasi, ramen, yes! Wingfood. Ini banyak banget. Nyangkut semua tadi. Enjoy double the sensation. Double the joy. SA Double Capsule. Love yourself. KTNG. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxi Coolbus dengan digital technology. Fresh Zap usia magnetik bawa dan nafas segar lebih lama. First day jadi Fresh Day Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Surya adalah kita adalah surya. Ramen, yes! Wah, dalamnya sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes! Oke, chicken yakitori. Manis, gurih, umami. Original lurus di serupan dan betul. Minyak terasi, ramen, yes! Ini ada juga ke dalam. Surya adalah bumi Tinggi malah. bahwa usaha Itu malah dan kalau yang ini mengkhianati hasil. kalau yang angin bisa masuk. Kita adalah Bawaan itu ya, jadi di atas kan tembok untuk tembok itu. Minyak goreng sedikit beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin kurang dan kemasan kriuk. Baiklah chef, untuk itu. Bisa dan gorengan chef di sini. Untuk itu temboknya. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wingsfood. surya adalah bumi bahwa usaha Belum lebih enak. mengkhianati hasil. Kita adalah surya. Ya udah tinggi banget ya berarti tidak ada. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon yang ke asam, manisnya smooth. Dari Wingsfood, ini lemon favoritku. Beda dari yang lain ya lagi. Rasa lemon tea negeri ini. Gue cobain lemon madu segernya kelewatan. Dari Wingsfood. Surya adalah bumi bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah surya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Lidah auto. Real Ghost of Food Special Series. Looks good kan? Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wingsfood. Cita rasa mahakarya. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon yang ke asam, manisnya smooth. Dari Wingsfood, ini lemon tea favoritku. Beda dari yang lain ya lagi. Rasa lemon tea negeri ini. Gue cobain lemon madu segernya kelewatan. Dari Wingsfood. Cita rasa mahakarya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pasti. Cumi kecap nih. Real Ghost of Food Special Series. Looks good kan? Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wingsfood. Double up and live
fresh. Enjoy double the sensation. Double the joy. Essay Double Capsule. Love yourself. KCNG. Nih, Bang, Anda masih bertanya-tanya yang ngelaporin bukan Pak JK malah ormas. Ya itu paling tidak sekarang saya tahu jadi bahwa Pak JK itu sebetulnya tidak merasa saya perlu dilaporkan. Jadi kan ada tuduhan bahwa saya memfitnah Pak JK misalnya kan, kan beberapa kali itu dimunculkan oleh kalangan yang ingin agar saya dipenjara itu. Tapi saya akan katakan, tapi Pak JK-nya sendiri itu tidak melaporkan saya. Artinya dia tidak merasa bahwa saya perlu diperkarakan secara hukum. Sebentar, kalangan yang Anda maksud itu siapa, Bang? Boleh mungkin dielaborasi atau disebutkan? Saya dipelajari sendiri barangkali buat penonton. Baca-baca di media gitu, siapa yang melaporkan saya, siapa yang mengatakan bahwa saya memfitnah Pak JK misalnya. Itu perlu dipertegas. Ternyata Pak JK paling tidak merasa perlu memperkarakan saya. Yang saya asumsikan artinya Pak JK tidak merasa bahwa saya memfitnah beliau. Justru yang merasa 40 ormas yang melaporkan Anda begitu? Boleh sih, siap. Enggak, saya dilaporkan oleh 40 ormas tanpa mengatakan saya memfitnah ya. Kan tuduhannya bukan itu. Tuduhannya kalau tidak salah adalah menghasut ya, menghasut. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak JK kalau begitu. Apa coba boleh disebutkan lagi tadi Bang Gurun laporannya terkait apa saja ada? Ya, kita laporkan terkait dengan pasal 28 ya. Junto pasal 45, lalu pasal 32 Junto 48, lalu dengan pasal 247. Ini memang kita laporkan yaitu terkait dengan dugaan penghasutan atau provokasi. Itu yang delik yang kita laporkan gitu loh. Artinya ini adalah delik umum. Provokasi itu tadi ya? Ya, betul. Penghasutan. Penghasutan. Bang Ade? Ya, kalau orang mau menuduh saya menghasut dan memprovokasi, ya hak mereka lah ya. Cuman saya sih sama sekali, saya mengatakan bahkan di stasiun TV lain, saya sih bersumpah bahwa saya tidak ingin memprovokasi, tidak ingin menghasut, ya. Saya tidak ingin berusaha memecah belah, karena sebetulnya justru niat saya adalah mencegah jangan sampai terjadi kesalahtafsiran mengenai ajaran agama yang saya rasa secara keliru dilakukan oleh Pak JK ya waktu itu. Ini kan gara-garanya pada tanggal 8 April itu menyebarlah sebuah video 2 menit ya yang berisi cutiran Pak JK sedang bicara di sebuah acara yang mengatakan bahwa dalam video 2 menit itu ya, dalam video 2 menit itu dia bilang bahwa baik Islam maupun Kristen itu berpendapat bahwa membunuh umat, misalnya kalau Kristen membunuh umat Islam atau umat Islam membunuh umat Kristen. Mantap. Yo.